Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaila Yanti, NIM 21010200042, kelas 3A1 Program Studi Akuntansi Universitas Bina Insan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem keuangan di Indonesia dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu Bapak Ariski Andrinaldo, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional. Sistem keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kegiatan perekonomian. Sistem keuangan yang merupakan bagian dari sistem perekonomian menjalankan fungsi intermediasi yang mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana atau surplus kepada pihak yang kekurangan dana atau defisit. Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal, maka dituntut sistem keuangan yang stabil dan beroperasi secara efisien. Sistem keuangan yang tidak stabil dan tidak efisien sangat rentan terhadap berbagai gejolak sehingga dapat mengganggu perputaran roda perekonomian. Pentingnya stabilitas sistem keuangan. Ada definisi stabilitas sistem keuangan, yaitu sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi, sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar resiko secara baik. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan resiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Peran bank dalam sistem keuangan di Indonesia. Berikut ini peran Bank Indonesia. Yang pertama, untuk menjaga stabilitas moneter. Yang kedua, mengawasi dan bikin regulasi buat bank. Ketiga, menjaga sistem pembayaran tetap. Keempat, melakukan riset dan pemantauan. Kelima, tempat menyimpan kas negara. Keenam, memberi bantuan kepada bank agar lepas dari krisis. Selanjutnya, kebijakan nilai tukar. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut antara lain berupa dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing. Dalam sistem nilai tukar, mengambang berupa intervensi pasar. Dalam sistem nilai tukar, mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta besar tingkat intervensi. Kewenangan dalam mengelola cadangan devisa. Yang dimaksud dengan cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Penyelenggaraan survei. Yang dimaksud dengan survei adalah berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro, seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei perkembangan harga, aset, dan survei-survei lainnya. Yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Adapun fungsi dari lembaga keuangan bank adalah: yang pertama, melancarkan pertukaran produk, barang, dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan informasi, serta menciptakan dan memberikan likuiditas. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai sistem keuangan di Indonesia. Di sini saya juga masih dalam proses pembelajaran, jadi apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.